KPK menangkap beberapa pejabat di lingkungan Basarnas. Penangkapan yang dilakukan KPK terhadap pejabat Basarnas karena para tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga memiliki harta yang berlimpah. Dasar adanya laporan masyarakat KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MBCS. Dan yang kedua, MIGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, AA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Catatan kriminal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bertambah lagi. Setelah ditetapkannya Kabasarnas sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukannya dalam pengadaan alat pendeteksi reruntuhan di Basarnas, KPK menetapkan Kabasarnas Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus suap pengadaan proyek alat deteksi reruntuhan bersama dengan 4 tersangka lain dalam kasus tersebut, antara lain Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati MGCS Mulsunadi Gunawan MG, Dirut PT Interteknografika Sejati IGK Marilia MR, Dirut PT Kinda Abadi Utama Kau Roni Aidil RA, dan Korsmin Kabasarnas Ri Afri Budi Cahyanto ABC. Dengan demikian Mulsunadi Gunawan, Marilia dan Roni Aidil dijerat dengan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk pejabat Basarnas seperti Henry Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto, karena sebagai anggota TNI aktif, maka diserahkan kepada Puspom TNI. Maka dengan demikian pengusutan kasusnya ditangani oleh tim gabungan antara penyidik KPK dan Puspom TNI, sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang. Kasus ini terkuat melalui operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023. Dari OTT tersebut terjaring 10 orang, serta sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah. Sementara itu Kepala Basarnas Marsikal Madya Marsdia TNI Henry Alfiandi, H. ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Kabasarnas diduga turut menerima aliran suap dari pengadaan alat pendeteksi reruntuhan. Berdasarkan laporan hasil kekayaan pejabat negara LHKPN, terkahir Henry tercatat memiliki harta senilai 10,9 miliar rupiah. Proses terus didalami oleh penyidik KPK, guna mendapatkan satu kepastian demi penegakan hukum.